Kastil Gaziantep di Turki, sebuah bangunan kuno yang berdiri selama hampir 2000 tahun, sebagian telah hancur akibat gempa besar berkekuatan 7,8 yang melanda Turki pada tanggal 6 Februari tahun 2023. Kastil Gaziantep, secara lokal dikenal sebagai Gaziantep Kalesi, terletak di pusat kota dengan nama yang sama, di Provinsi Gaziantep, di tepi selatan Aleben Stream, di atas bukit yang menarik perhatian hampir semua orang, di ketinggian kurang lebih 25 meter dari atas permukaan laut. Beberapa benteng di bagian timur, selatan, dan tenggara Kastil Gaziantep yang bersejarah di distrik Sahinbey hancur akibat gempa, puing-puingnya berserakan di jalan. Pagar yang mengelilingi kastil berserakan di jalan setapak dan dinding penahan yang terletak di dekat kastil juga runtuh. Celah besar muncul di beberapa bagian benteng. Bagian kubah dan dinding timur Masjid Sirvani yang terkenal, yang terletak tepat di sebelah kastil dan konon dibangun pada abad ke-17, juga telah hancur. Sejarah konstruksi kastil. Situs Kastil Gaziantep sudah digunakan sebagai titik pengamatan oleh Kekaisaran Het pada milenium kedua sebelum Masehi. Pada abad kedua dan ketiga Masehi, Kekaisaran Romawi membangun benteng di tempat yang sama. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa kastil ini digunakan sebagai menara pengawas. Setelah itu, kastil mengalami perluasan dan renovasi lebih lanjut di bawah Kaisar Bizantium Justinian I pada abad ke-6. Awalnya benteng berdiri di atas batu, Bizantium memperbesarnya dengan membangun gundukan di lereng batu. Mereka kemudian mengitari situs lengkap dengan parit kering, tembok kota diperpanjang ke barat, selatan, dan timur sampai ke bukit, dan bagian selatan dilengkapi dengan konstruksi dalam bentuk galeri melengkung dan berkubah di kaki kastil. Dalam strukturnya yang sekarang, kastil ini berbentuk lingkaran asimetris. Kelilingnya berkisar antara 1.200 meter, dan diameternya berkisar antara 100 meter. Sebelum gempa, hanya 12 dari 36 benteng asli kastil yang berdiri. Menara, gerbang, dan tembok di sekitar halaman berfungsi sebagai inti dari struktur. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian, waduk, dan masjid tempat orang dapat beribadah. Pada 661 Masehi, kastil tersebut diserahkan kepada Bani Umayyah dan tetap berada di tangan kaum muslim sampai 962 Masehi, ketika Gaziantep direbut kembali oleh Bizantium. Pada 1067 Masehi, diambil oleh Seljuk. Lalu pada 1098 Masehi kastil ini jatuh ke tangan tentara salib. Pada 1150 Masehi, kastil ini dikembalikan ke Kesultanan Seljuk Rum. Kemudian periode penaklukan terus-menerus dan penaklukan kembali diikuti, di mana kastil ini secara bergantian dimiliki oleh Seljuk, Kerajaan Kilikia Armenia dan dinasti Zankiyah. Ayyubiyah merebutnya pada 1181 Masehi. Selama kekuasaan mereka atas kastil, mereka memulihkan dan memperkuatnya. Pada 1218 Masehi, Gaziantep kembali direbut oleh Seljuk. Dan sekali lagi periode penaklukan terus-menerus dan penaklukan kembali diikuti, di mana kastil ini kemudian dimiliki secara bergantian oleh Ilkhanat dan Mamluk. Periode ini berlangsung hingga 1516 Masehi, ketika kastil direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah. Pada 1557 Masehi, Sultan Sulaiman merenovasinya. Gaziantep sebelumnya dikenal sebagai Aintab. Ia menerima awalan kehormatan dari Ghazi, yang berarti prajurit, setelah penduduknya mempertahankan kota dari pasukan Prancis selama pengepungan Aintab pada 1920 Masehi. Kastil Gaziantep melayani para kaisar. Kebutuhan kaisar yang banyak dipenuhi oleh Kastil Gaziantep dengan berbagai cara. Selama masa Kekaisaran Bizantium, itu memainkan peran defensif melawan penyerbu potensial dan berfungsi sebagai pos militer. Selang beberapa waktu, di bawah pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah, kastil ini menjadi penting karena perannya sebagai forum debat politik, militer, dan budaya. Diketahui juga memainkan peran penting selama Perang Kemerdekaan yang diperjuangkan Turki. Bahkan, setelah mengalami kerusakan akibat sejumlah perang dan invasi, benteng di Gaziantep ini terus menjalankan fungsi yang dimaksudkan. Kastil ini sekarang digunakan sebagai Museum Panorama Pertahanan dan Kepahlawanan Gaziantep. Bagian galeri bawah tanah yang dapat diakses digunakan untuk pameran. Itulah sejarah tentang Gaziantep, kota kuno yang masih bertahan, namun kembali mengalami kerusakan akibat gempa yang melanda. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.